Lo harus cari dia. Siapa? Anak gue. Aku sudah cari anak kakakku di banyak sekolah di Jakarta Timur dan ini sekolah terakhir. Mereka akan bunuh saya. Mereka akan bunuh Bapak. Hai guys, balik lagi di channel Filmverse. Nah, siapa sih yang gak kenal sama Joko Anwar guys? Joko Anwar sendiri merupakan salah satu sutradara yang sangat dikenal di dunia perfilman Indonesia. Setelah sukses dengan beberapa filmnya, kali ini Joko Anwar menghadirkan sebuah film yang berjudul Pengepungan di Bukit Duri. Film ini mengangkat isu sosial yang sangat relevan dengan kondisi di tanah air kita ini guys. Film Pengepungan di Bukit Duri ini merupakan ekspresi kegelisahannya Joko Anwar terhadap isu-isu sosial di Indonesia, terutama masalah pendidikan dan juga budaya kekerasan. Lalu seperti apa plot cerita dari film ini? Dan langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan filmnya guys. Film Pengepungan di Bukit Duri ini merupakan film yang mengusung genre drama dan juga aksi yang menegangkan. Film ini mengambil setting di Indonesia dengan berlatar pada tahun 2027-an, di mana Indonesia digambarkan tengah mengalami gejolak sosial yang cukup hebat. Kondisi masyarakat berada dalam ambang kehancuran yang dipicu oleh diskriminasi dan juga kebencian rasial. Sementara ceritanya akan berfokus pada sebuah sekolah yang menjadi tempat khusus bagi siswa buangan atau siswa-siswa yang bermasalah gitu guys. Jadi film ini nyeritain tentang seorang pria yang bernama Edwin. Sebelum meninggal, kakaknya Edwin minta Edwin untuk nemuin anaknya yang hilang. Oleh karena itulah Edwin pun berusaha buat nemuin keponakannya demi menuhin janjinya pada sang kakak. Saat itu, Edwin pergi mengajar di beberapa sekolah untuk nemuin keponakannya tersebut. Meski Edwin udah mencari anak kakaknya di banyak sekolah di Jakarta Timur, tapi sayangnya ia belum bisa nemuin keponakannya itu guys. Tapi saat itu Edwin gak mau nyerah gitu aja. Demi menuhin janjinya pada sang kakak, ia terus berusaha untuk mencari keponakannya yang hilang. Lalu Edwin pergi ke SMA Duri dan ini adalah sekolah harapan terakhirnya. Pencarian Edwin pun membawanya menjadi guru di SMA tersebut. Tapi ternyata SMA Duri ini dikenal sebagai tempat anak-anak buangan atau anak-anak yang bermasalah. Yang tempat anak-anak buangan itu nggak bahaya gitu ngajar di sana? Sekolah ini memiliki reputasi buruk dan sering mengalami kekerasan di lingkungan sekitarnya guys. Di sini beberapa siswa muncul sebagai jagoan yang mendominasi, membuli, bahkan mengancam nyawa teman-teman dan juga guru-guru mereka. Di SMA Duri ini, guru bukan hanya harus mengajar, tapi juga harus bertahan hidup dari incaran maut murid-muridnya. Bahkan di sekolah tersebut, Edwin pun menghadapi murid-murid paling beringas sambil terus mencari keponakannya yang hilang. Meski siswa di sekolah ini sangat brutal, tapi Edwin berusaha menjadi teladan dan berusaha mendisiplinkan para siswa di sana. Sementara itu, ada seorang siswa bernama Kristo yang sekolah di SMA Duri. Kondisinya yang berada di lingkungan yang sangat brutal ngebuatnya harus membuat keputusan-keputusan sulit setiap harinya demi untuk bertahan hidup. Di sekolah itu juga ada seorang guru perempuan yang bernama Diana. Diana ini adalah lulusan psikolog, tapi ia mengajar sebagai guru BK di SMA Duri untuk menolong sekolah tersebut. Kehadiran Diana di sekolah itu pun jadi penerang, bahkan ia selalu memberi ruang aman dan nyaman baik untuk para siswa maupun para guru di sana.
Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Edwin yang awalnya hanya ingin mengajar dan mencari keponakannya yang hilang, malah terjebak dalam situasi yang mengancam nyawanya. Mereka nggak akan bunuh saya. Mereka akan bunuh Bapak. Ketegangan semakin meningkat dan kerusuhan melanda kota saat Edwin berhasil nemuin keponakannya yang selama ini hilang. Saat itu, Edwin, Kristo, dan juga Diana sama-sama terjebak di lingkungan sekolah. Mereka pun harus melawan anak-anak brutal yang kini mengincar nyawa mereka. Bahkan di tengah kondisi ini, mereka harus bertahan hidup di tengah ancaman yang terus meneror mereka, guys. Nah guys, itulah tadi plot cerita dari film Pengepungan di Bukit Duri. Dan sekarang mari kita masuk ke dalam pembahasan filmnya, guys. Pengepungan di Bukit Duri ini merupakan film yang diproduksi oleh rumah produksi Come and See Picture yang bekerja sama dengan Amazon MGM Studio. Film ini digarap oleh sutradara Joko Anwar dan film ini merupakan karya ke-11 dari Joko Anwar dengan mengusung genre drama aksi yang belum pernah dieksplor sebelumnya oleh Joko Anwar, guys. Film Pengepungan di Bukit Duri ini dibintangi oleh para cast yang sangat berbakat. Seperti Morgan Oey, Omara Esteglal, Hana Malasan, Andy Arfian, dan juga beberapa cast lainnya. Film ini bukan hanya sekedar film aksi biasa, tapi film ini juga mengangkat isu-isu sosial yang cukup relevan di Indonesia, guys. Film Pengepungan di Bukit Duri ini menggambarkan budaya kekerasan yang marak di kalangan remaja serta tantangan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Film ini menampilkan gambaran atas apa yang mungkin bakal terjadi di Indonesia apabila pemerintah nggak kunjung memperbaiki masalah-masalah bangsa, termasuk kedekatan anak-anak muda dengan budaya kekerasan. Gak hanya menyoroti dunia pendidikan, tapi film ini juga menampilkan bagaimana tekanan sosial dan ketidakadilan bisa memicu perlawanan. Joko Anwar sebagai penulis sekaligus sutradara di film ini berusaha untuk menyampaikan pesan bahwa jika masalah ini nggak segera ditangani, maka konsekuensinya bisa sangat serius bagi masa depan bangsa, guys. Nah guys, itulah tadi plot cerita dan pembahasan dari film Pengepungan di Bukit Duri. Dan film ini tayang di bioskop pada tanggal 17 April 2025 ini, guys. Oh ya guys, kalau kamu punya pendapat atau info lain tentang film ini, kamu boleh tulis itu semua di kolom komentar, guys. Oke sobat film, sekian dulu video kita kali ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya guys. Bye bye.